Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cibu dimanapun kamu berada. Ketemu lagi dalam segmen kisah cerita nyata yang diangkat dari sebuah film. Film yang menceritakan tentang seorang noni Belanda yang mati dan sosoknya bergentayangan. Dan kerap muncul bila melakukan beberapa ritual atau menggibah si noni ini di area tersebut. Kalau kalian mau ketemu, kalian bisa datang di SMAN 3 atau SMAN 5 Bandung. Kalau emang kalian mau ketemu ya boh, kalau saya sih mending enggak. Selidik punya selidik, ternyata bangunan ini adalah bangunan tua bekas peninggalan penjajah Belanda. Oke, tanpa berlama-lama kita akan masuk dalam kisah si noni Belanda ini. Akan tetapi buat yang belum subscribe, silahkan klik tombolnya dan jangan lupa juga loncengnya agar terus mendapatkan update cerita terbaru dari Klik Cibo dan Lady Dot. Ada beberapa versi yang mengatakan bila si Nancy ini mati karena bunuh diri akibat tidak direstui hubungannya dengan pemuda lokal. Siapa yang tidak menyetujuinya, boh? Ya tentunya orang tuanya, boh. Secara ya, boh, noni ini kan anak Belanda, anak tajir, anak penguasa, konglomerat. Ya orang tuanya pasti berpikir nggak mungkin lah kawin sama orang pemuda lokal yang biasa-biasa aja atau mungkin tergolong miskin. Ya, belum tahu aja sebenarnya ya, boh. Sama kehebatan pemuda-pemudi Indonesia, buktinya kita bisa merdeka, iya nggak? Indonesia merdeka! Indonesia merdeka! Nah, karena cintanya yang begitu sangat dengan si pemuda ini, maka si Nancy gantung diri atau bunuh diri, boh. Jadi gedung itu dulunya bekas rumah orang tuanya Nancy untuk melakukan aktivitas kegiatan kolonial tentunya. Ada versi lainnya yaitu mengatakan bahwa Nancy mati bunuh diri karena setelah diperkosa oleh beberapa pemuda ketika dia jalan sendiri. Lagi iseng banget jalan sendiri ya, boh. Ada juga versi lainnya yang mengatakan terjadinya pembantaian di rumah Nancy. Tapi hal ini masih ambigu sebab tidak diketahui pembantaian ini motifnya apa. Motifnya dirampokah atau motifnya balas dendam. Masih nggak jelas. Nah, dari semua versi yang beredar, intinya Nancy ini meninggal dan arwahnya mati penasaran serta bergentayangan, boh. Cara pertama jelas dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keterampilan khusus atau ilmu kebatinan. Mereka akan melakukan beberapa ritual dengan memberikan sesajen berupa bir. Ya mungkin karena bir itu adalah kesukaan orang Belanda dulu ya kali ya, boh. Atau bir kan memang minumannya mereka dulu mungkin. Dan mungkin kalau dikasih sekoteng juga nggak mungkin datang kali ya. Cara yang lain adalah dengan memutari area gedung sekolah sebanyak 3 kali. Yang jelas pada malam hari. Dan ada juga yang bilang, bila kita menggibah si Nancy ini entah siang atau malam, tapi yang jelas di area tersebut, maka fix akan bertemu dengan si Nancy ini. Mungkin kupingnya panas kali ya, boh. Apapun cara atau kepercayaan orang untuk memanggil si hantu Nancy ini, yang jelas hal ini bikin bulu kuduk merinding ya, boh. Nah, biasanya dari beberapa kesaksian, Nancy itu akan muncul di sebuah jendela yang berada di lantai atas sekolah tersebut. Buat kalian yang mencoba ketemu ya silakan, boh. Kali aja buat para jomblower akut. Halo jomblower akut, mau gitu nyobain ketemu dan berharap bahwa sosok si noni Belanda ini cantik. Ya pasti cantik kalau bukan setan. Dan mungkin kalian punya cara sendiri seperti di film-film. Ketika bertemu diketok pakai paku kepalanya, gak balik deh. Maksudnya gak berubah lagi jadi hantu. Nah, saking fenomenalnya cerita dan desas-desus urban legend ini, sampai dibikinin sebuah film pada tahun 2015 yang judulnya sama dengan nama hantunya, yaitu Hantu Nancy. Cerita diawali dari 2 orang bestie yang sedang ngobrol yang bernama Meta dan Ray. Meta menceritakan tentang desas-desus rumor hantu Nancy yang merasuki satu kelas. Kemudian Kevin datang yang gak percaya tentang hantu. Dan gak lama kemudian Fandi datang yang mengatakan bahwa Kevin tidak boleh berbicara sembarangan. Lebih-lebih di sekolah mereka. Tapi sayangnya si Kevin ini memang dablek, boh. Dia malah nantang Fandi untuk melakukan penelusuran. Dia bilang kalau sampai Fandi nggak datang, maka dia akan menuliskan nama Fandi di mading sekolah dengan menuliskan bahwa Fandi adalah seorang pengecut. Nggak mau dibilang pengecut, akhirnya malamnya mereka melakukan penelusuran dengan aplikasi pendeteksi hantu punyanya si Kevin nih, boh. Yang jadi pertanyaan, apakah aplikasi pendeteksi hantu ini benar, boh? Nah, buat kalian yang udah pernah nyoba aplikasi ini, boleh dong kasih hasilnya di kolom komentar. Oke, balik ke para bestian ini. Nggak begitu lama, gangguan pun muncul.
Pundaknya si Meta seperti ada yang megang. Cuma ya jelas yang merasakan si Meta sendiri. Pun waktu si Meta lagi di kamar mandi buat pipis, dia diganggu dengan suara-suara. Itu mama kan? Akhirnya penelusuran itu disudahi. Mereka pun pulang. Nah, di dalam perjalanan si Kevin diganggu. Ada sosok yang hampir ditabrak sama dia. Nah, si Kevin langsung refleks buat ngerem. Terus turun tuh nyari-nyari si korban. Setelah dicari kesana kesini, ternyata tidak ada apa-apa. Akhirnya Kevin masuk lagi ke dalam mobil. Tapi ketika Kevin sudah masuk mobil, ada sebuah lilin menyala di dashboard mobilnya. Spontan saja si Kevin langsung membuang lilin itu keluar mobil. Terus tancap gas tinggalin tempat itu. Besoknya Kevin cerita nih sama para bestinya kalau dia sudah mulai diganggu. Walaupun yang lain tidak diganggu, cuma yang lain menyalahkan si Kevin. Nah, semua ini kan akibat ulahnya Kevin yang ngadain penelusuran seperti itu. Nah, akhirnya si Fandi punya ide untuk nemuin Mang Uca, yaitu penjaga sekolah sekaligus kuncen di tempat itu. Mang Uca yang diceritakan hal itu agak kaget, padahal dia selama ini ngasih sajen bir di tempat yang aman, yang jauh dari aktivitas sekolah. Akhirnya Mang Uca bilang bahwa dia akan melakukan negosiasi dengan hantu Nancy agar tidak mengganggu lagi. Nah, suatu hari ada anak baru yang namanya Cindy. Penampilan Cindy memang memukau para cowok di sana nih, boh. Tapi tiba-tiba Cindy teriak-teriak dan pingsan. Nah, si Kevin, Meta, Fandi, dan Ray yang kebetulan ada di sana membawa Cindy ke UKS. Cindy ditanya dan bilang melihat ada penampakan. Semua jadi kaget karena info Mang Uca terakhir kali sosok itu sudah diamankan. Ternyata kejadian eksistensi hantu Nancy pada si Cindy tidak berhenti sampai di situ. Ketika sedang belajar, Cindy diganggu oleh suara yang memanggil-manggil namanya. Kamu kenapa? Bukan hanya di situ, ketika Cindy di toilet, Cindy mendengar ada orang bermain piano di ruang musik. Nah, kebetulan ruang musik itu ada di sebelah toilet. Kemudian Cindy coba buat ngecek. Setelah Cindy memasuki ruangan tersebut, ternyata dia melihat tut piano dimainkan tanpa ada orang. Cindy teriak, kemudian lari keluar. Nah, kebetulan ada Kevin sama Fandi. Kemudian Cindy cerita tentang hal tadi. Beberapa hari kemudian, 4 besti ini merasa bila Cindy ada keterkaitan dengan munculnya hantu Nancy kembali. Lebih-lebih mereka curiga bila Cindy membaca buku tentang arwah penasaran. Kemudian mereka berempat mencari tahu tentang buku itu di perpustakaan. Karena buku itu cuma ada satu dan itu pun dipegang Cindy, maka Fandi langsung tanya ke Cindy. Ternyata Cindy mau bangkitin hantu Nancy karena Cindy sendiri sadar bila dia ada keterkaitan dengan Nancy. Fandi nggak setuju. Cindy yang bingung meluk Fandi. Nah, kebetulan hal itu dilihat oleh yang lainnya, termasuk si Meta. Nah, pada dasarnya si Meta ini suka sama si Fandi. Makanya sejak saat itu si Meta jadi cemburu sama si Cindy. Ketika Cindy izin ke toilet, Meta juga izin ke toilet. Di toilet inilah si Meta nanya sama Cindy. Meta menuduh Cindy suka sama Fandi. Jelas saja Cindy menjawab tidak, tapi Meta nggak percaya. Kemudian dia mengurung Cindy di dalam ruang toilet. Tapi justru Meta terkunci dan dihantui Nancy sampai berteriak-teriak. Nah, kemudian Cindy kesurupan si hantu Nancy dan menyerang Meta. Untungnya ada Mang Uca. Akhirnya Mang Uca menetralisir si Cindy. Kejadian itu tidak membuat Meta menjadi sadar. Justru Meta nggak main-main sama cemburunya. Dia berusaha buat Cindy nggak betah di sekolah. Dia nyuruh Ray buat kasih minuman yang udah dicampur obat tidur. Ray awalnya nggak setuju. Cuma Meta bilang kalau Cindy pindah sekolah maka Nancy tidak akan mengganggu mereka lagi. Ray yang percaya dengan omongan si Meta akhirnya memberikan minuman itu pada Cindy. Nah, Cindy yang nggak curiga apa-apa sama Ray akhirnya meminum minuman itu. Efeknya Cindy ngantuk berat di perpustakaan. Kemudian tertidur hingga malam. Ketika Cindy terbangun di perpustakaan itu, dia ditemui sosok Nancy yang membawa lilin. Cindy ketakutan dan coba buat kabur. Nah, akhirnya Cindy ditarik ke ruang musik. Ray yang merasa bersalah bilang sama Fandi dan Kevin. Mereka bertiga akhirnya nyusul si Cindy. Dan akhirnya mereka juga ketemu dengan si hantu Nancy di ruang musik. Kocar kacir lah mereka nggak karuan hingga akhirnya terpisah. Fandi dan Kevin ke ruang praktikum. Di sana juga ada Cindy, tapi juga ada Nancy. Tidak berapa lama Meta juga nyusul. Akhirnya mereka semua melihat penampakan si hantu Nancy. Semua jadi ketakutan dan berusaha nolongin si Cindy.
Akhirnya Mang Uca datang dan menetralisir lagi. Cindy pingsan. Akhirnya Mang Uca juga merasakan kalau Cindy sepertinya ada hubungan sama Nancy. Ketika dirasa semua kondisi sudah aman, maka semuanya pulang. Nah, ternyata pada suatu hari, Cindy baru tahu kalau Nancy benar-benar ada hubungannya sama dia. Itu terlihat dari foto Nancy yang ada di kamar kakeknya. Akhirnya, kakeknya cerita bahwa Nancy itu adalah adiknya. Si kakek bilang bahwa Nancy dulu suka sama orang lokal, tapi orang tua mereka tidak setuju. Nah, suatu malam Nancy dikejar orang tak dikenal. Nancy coba buat kabur. Tidak jelas apakah Nancy diperkosa atau tidak, tapi yang jelas Nancy ditemukan gantung diri di gedung itu yang sekarang menjadi sekolahnya si Cindy. Kemudian si kakek memberikan opini bahwa gangguan Nancy saat ini pada Cindy, kalau Nancy mau nunjukin bahwa dia itu ada hubungannya dengan Cindy. Selama Cindy tidak terima dirasuki Nancy, maka Nancy akan selalu mengganggu, bukan hanya pada Cindy, tapi juga pada yang lain. Nah, pada suatu hari ada acara malam keakraban. Fandi dan Cindy terlihat akrab. Meta jadi panas lagi. Terus ada kesempatan buat nyerang Cindy. Hantu Nancy datang lagi menolong Cindy. Nah, Meta ketakutan, terus lari. Hingga lari sampai ruang praktikum. Nah, di sini Meta hendak diserang oleh Nancy. Nah, Cindy datang buat nolong si Meta. Justru sekarang Cindy malah yang diserang oleh Nancy sampai jatuh dan membentur lantai. Untungnya Mang Uca datang. Kemudian Mang Uca menetralisir lagi area tersebut. Dari kejadian itu, Cindy akhirnya izin cuti sekolah karena shock dan terluka. Kemudian ketika Cindy masuk kembali dengan kursi roda, Meta yang merasa bersalah meminta maaf pada Cindy. Dan akhirnya semua berjalan normal, sampai akhirnya mereka lulus sekolah. Nah, Sobat Cibo, sebenarnya ada beberapa poin yang kurang relate sih, tapi biar kalian aja yang coba nilai di kolom komentar. Sampai di sini dulu video kali ini, terus ikutin Klik Cibo, like video ini bila kalian suka dan dislike bila tidak suka. Dan buat kalian yang belum subscribe, klik tombolnya dan jangan lupa juga loncengnya agar terus mendapatkan update dari Klik Cibo bila ada video terbaru. Sampai ketemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.